Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Hukum Konstitusi pada semester 5 kali ini. Pertama adalah pengertian konstitusi dan konstitusional. Konstitusi sering diartikan sebagai dokumen tertulis yang menetapkan aturan dasar dalam negara, termasuk struktur pemerintahan, hak-hak asasi warga negara, dan prinsip yang mengatur kehidupan bernegara. Contoh adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah mencakup seluruh norma dan kebiasaan yang mengatur hubungan antara individu dan negara, serta antar lembaga negara. Hal ini juga mencakup konvensi, undang-undang, dan praktik politik yang berkembang dalam suatu negara. Pengertian supremasi hukum. Kedudukan hukum yang tinggi yang menegaskan bahwa semua orang dan lembaga tanpa terkecuali harus tunduk pada hukum. Artinya tidak ada yang berada di atas hukum, termasuk pejabat publik dan lembaga pemerintahan. Kepastian hukum. Prinsip ini memberi jaminan bahwa setiap tindakan pemerintah dan individu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah penyeimbangan kekuasaan. Supremasi hukum membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dengan adanya hukum yang mengatur tindakan pemerintah dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Sedangkan di dalamnya termasuk juga perlindungan hak asasi manusia, yaitu supremasi hukum yang berperan dalam melindungi hak-hak individu. Konstitusi seringkali mengatur hak asasi manusia dan menjamin bahwa hak asasi tersebut tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Yang ketiga, konstitusi dari aspek yuridis, moral, dan filosofis. Konstitusi dari aspek yuridis adalah konstitusi dipahami sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara dan hubungan antara negara dengan warganya. Ketentuan hukum konstitusi mendukung norma-norma hukum yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Hal ini mencakup struktur pemerintahan, prosedur legislasi, serta hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan supremasi hukum, konstitusi sebagai hukum dasar berarti bahwa semua undang-undang dan peraturan yang lebih rendah harus sesuai dengan konstitusi. Jika tidak ada peraturan tersebut, dapat dinyatakan tidak sah oleh lembaga peradilan. Berikutnya adalah penerapan. Aspek ini berkaitan dengan bagaimana konstitusi diterapkan dalam praktik hukum, termasuk berpengadilan atau peran pengadilan dalam menegakkan konstitusionalisme. 4. Konstitusi dari aspek moral. Nilai-nilai etika. Konstitusi sering mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dipegang oleh masyarakat. Ini termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan di depan hukum. Legitimasi adalah aspek moral berperan dalam memberikan legitimasi terhadap konstitusi. Masyarakat harus merasa bahwa konstitusi tersebut tidak adil sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang dianut oleh masyarakat.
Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan dan perubahan konstitusi, pentingnya untuk melibatkan masyarakat agar proses mencerminkan kehendak dan nilai-nilai moral masyarakat luas. Yang kelima adalah konstitusi dari aspek filosofis. Pemikiran dasar dari sudut pandang filosofis, konstitusi mencerminkan pemikiran dan ideologi yang mendasari sistem pemerintahan suatu negara. Ini dapat mencakup prinsip-prinsip seperti kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia. Berikutnya adalah keadilan sosial. Konstitusi hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Hal ini menunjukkan sebagaimana suatu negara memandang hubungan individu dan perannya dalam masyarakat. Sedangkan tujuan dan nilai aspek filosofis ini adalah mempertanyakan tujuan dari konstitusi itu sendiri. Apakah hukum melindungi kebebasan individu, menciptakan kesejahteraan bersama, atau menjaga stabilitas politik. Yang keenam adalah kedudukan hak konstitusi dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Ada beberapa karakteristik utama, yaitu supremasi hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan lainnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan yang ada di dalam konstitusi. Berikutnya adalah dasar pembentukan hukum. Sumber hukum atau konstitusi menjadi landasan bagi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semua undang-undang yang disahkan oleh DPR harus bersumber dari dan berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Rangka peraturan struktur pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara lembaga negara, sehingga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Pengatur hak asasi manusia. Perlindungan hak individu. Undang-Undang Dasar 1945 memuat berbagai ketentuan yang melindungi hak asasi manusia. Dia menciptakan kewajiban bagi negara untuk menghormati, melindungi, dan mematuhi hak-hak tersebut dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan keadilan sosial. Konstitusi juga menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi dasar bagi pembangunan hukum dan kebijakan publik. Mekanisme pengujian. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Jika ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 45, maka dapat membatalkan undang-undang tersebut. Sedangkan pembangunan hukum, yaitu pengembangan normatif, konstitusi menjadi pedoman dalam pembangunan dan pembaharuan hukum di Indonesia. Dalam proses legislasi, setiap undang-undang harus mempertimbangkan ketentuan dan semangat yang terkandung dalam konstitusi. Demikian penjelasan terkait dengan konstitusi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.